Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita melaksanakan ujian secara online menggunakan website e-learning. Di sini ada banyak macam jenis ujian yang bisa kita laksanakan. Tapi pada kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat, mendesain, dan melaksanakan ujian online dengan bentuk soalnya adalah multiple choice. Mari kita simak video berikut ini. Hal pertama yang kita lakukan tentunya adalah login ke dalam ruang kelas yang akan kita buatkan ujian online-nya. Di sini kita sudah login ke kelas ilmu latihan yang seperti biasa kita gunakan. Untuk itu, kita mulai membuatnya. Jangan lupa kita klik tombol hijau untuk memulai mengedit ruangan ini. Ya, setelah masuk begini, maka kita mulai melaksanakan mengatur atau men-set ujian online. Misal kita akan melaksanakan ujian pada topik kelima. Ya, kita buat di sini, kita ganti topiknya menjadi ujian tengah semester. Ini sebagai contoh. Ya. Lalu kita akan mulai mendesain soal ujian tersebut. Caranya adalah klik Add an Activity or resource ini, klik. Nah, di sini ada banyak pilihan aktivitas. Ya, ada banyak pilihan aktivitas. Yang kita pilih adalah aktivitasnya berupa kuis. Klik, lalu Add. Nah, kemudian kita berikan judul dan keterangan di sini. Ya, seperti yang saya paparkan pada video sebelumnya, bahwa misalkan kita punya beberapa kelas. Nah, ujiannya ini khusus untuk kelas A misalkan, maka kita beri judul untuk kelas A. Saya kasih judul misalkan ini UTS kelas A. Nah, pada deskripsi kita berikan penjelasan. Misalkan ya UTS dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 15.00 sampai 17.00 WIB. Gitu ya. Ya, UTS ini untuk kelas A. Ya, dan seterusnya. Silakan saja Bapak Ibu memberikan penjelasan. Lalu kita klik, jangan lupa klik ini sebagai agar keterangan muncul di display. Nah, timingnya kita berikan, ya, jangan lupa kita tentukan waktunya kapan. Jadi jangan bebas saja waktunya. Kalau bebas tentu dia akan bisa menjawab kapan saja. Kita batasin, mulainya jam 15, ya, tanggal 18 Oktober, dan berakhirnya misalkan pada tanggal 18 Oktober pukul 17. Ya, seperti yang tadi kita berikan keterangan di atas. Lalu untuk menjawab ini, meskipun waktunya 2 jam, kita barangkali membatasi bahwa satu orang hanya boleh, misalkan dia mulai memulai kuis sampai berakhir itu kita batasi misalkan cuma 1 jam. Kalau mau kita batasin boleh kita klik enable, kita pilih misalkan ini dia hanya boleh menjawab 60 menit atau 90 menit. Ya, misalkan kita batasin 60 menit untuk satu orang menjawab. Nah, kemudian ketika waktunya sudah habis, maka apa aturannya? Ya, misalnya gini, open attempts are submitted automatically, atau there is grace period when open attempts can be submitted, but no more question answered. Attempts must be submitted before time expired or they are not counted. Jadi ini ada pilihan. Yang pertama mengatakan bahwa kalau waktunya sudah habis, maka yang pertama adalah otomatis
jawaban mahasiswa langsung dihitung, ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah bahwa kalau masih ada kemungkinan untuk perpanjangan waktu. Kalau yang ketiga ini bahwa si mahasiswa kalau sudah habis waktu maka tidak akan dihitung jawabannya meskipun dia belum selesai. Nah, barangkali dalam hal ini kita pilih yang pertama saja kalau dalam contoh ini, yakni bahwa meskipun misalkan waktu sudah habis dan mahasiswa belum selesai menjawab, maka dia langsung terhenti, tapi jawabannya terhitung sebagai jawaban yang telah selesai. Pilih ini. Kemudian kalau kita mau masa tenggangnya, boleh kita klik enable. Kalau enggak, kita lepaskan, jangan kita klik enable. Ya, grade-nya, ya, misalkan kita mau pertama adalah berapa kali si orang siswa itu boleh menjawab, ya. Apakah cukup sekali atau 2 kali? Misalkan sekali dia menjawab terus dia masa nggak puas terus jawab lagi, tapi dia bisa menjawab 2 kali. Ya, misal kita mengambil 2 kali, ya. Nah, dalam 2 kali ini nilai yang kita ambil yang mana? Yang tertinggi kah? Atau average, yang rata-rata? Atau yang pertama kali dia jawab? Atau yang terakhir kali dia jawab? Ini tergantung keputusan kita. Ya, nah, misalkan kita mengambil yang highest grade, nanti kita klik ini. Kita mengambil nilai tertinggi dari yang dia jawab. Ya, nah lalu kita lanjut ke layout. Jadi kita ada pilihan di sini. Setiap soal itu munculnya di setiap halaman baru atau per halaman itu terdapat ada 5 soal atau soal di setiap halaman, ya. Ini pilihan kita. Misalkan saya ambil 4 soal dalam 1 halaman, misalkan ini, ya. Nah, terus ini ada pilihan-pilihan lagi. Nah, question behavior, shuffle with question, artinya apakah kita akan mengacak soal, ya. Jadi setiap kali mahasiswa itu membuka, maka urutan soal itu akan ngacak. Si A misalkan nomor 1 dia dengan nomor 1 si B itu berbeda. Nah, kalau iya kita klik yes, kita acak. Ya. Terus how question behave, apakah ada feedback, ya, dari kita atau tidak, ini bisa kita pilih. Ya, kita ambil yang ini saja. Ya. Review option. Nah, di sini pilihannya ada banyak. Jadi ada di sini sudah dimatikan. Yang ini, yang kedua ini, apakah setelah si siswa selesai menjawab dia bisa menemukan nilainya langsung atau tidak. Dalam hal ini misalkan saya matikan saja, ya. Terus yang kedua juga selama dia menjawab untuk itu dan kuisnya masih dibuka, dia bisa melihat jawaban yang benar dan semacamnya. Ini juga saya matikan. Nah, di sini setelah kuisnya ditutup juga sama. Ini contohnya saya matikan saja. Dia hanya bisa menemukan hasil dari nilai akhir yang dia dapatkan. Jadi yang lain-lainnya dia tidak tahu. Nah, itu kalau kita mau untuk latihan, misalkan kita hidupkan semua, boleh juga. Sehingga mahasiswa ketika menjawab soal ada yang salah, dia akan tahu itu salah dan yang benarnya apa, itu akan diungkapkan. Ya, itu adalah pilihan-pilihan kita. Nah, ini juga untuk appearance-nya, untuk tampilannya, apakah menggunakan image atau tidak. Ini terserah kita pilihannya. Ini saya pilih no image. Kemudian penilaiannya menggunakan desimal atau tidak juga silakan. Ini juga adalah pilihan kita. Nah, terus extraction, yang apakah untuk masuk ke dalam ujian ini harus menggunakan password, juga bisa kita set, ya, dan seterusnya. Tapi yang terpenting ada di sini, restrict access. Jadi di sini karena seperti yang semula saya katakan bahwa ada 2 kelas A dan B,
Maka untuk yang ini saya batasi untuk kelas A saja. Klik add the section, group, lalu saya pilih grup kelas A. Artinya di sini yang bisa menjawab hanya kelas A saja. Ya. Maka lalu kita klik save and return to course. Ya. Nah, ini sudah tersedia kelas ujian untuk kelas A. Sekarang mari kita masuk kepada menambahkan soal yang akan dijawab oleh mahasiswa kita. Caranya klik di sini, ya. Terus kita klik edit quiz, ya. Nah, lalu di sini kita klik add, ya. Kita tambahkan klik add new question, ya. Nah, di sini ada pilihannya, ada banyak jenis-jenis ujiannya. Maka karena tadi saya katakan bahwa ini contohnya adalah untuk multiple choice, saya pilih ini, ya. Kemudian klik add. Nah, langsung kita isikan, ya. Question name-nya, misalkan saya buat ini pertanyaan pertama, ya, pertama. Saya contohkan, misalkan siapakah presiden pertama Indonesia, ya. Kemudian ini kita skip dulu aja untuk nilainya. Nah, jawabannya, ya, ya, kita berikan ini jawaban A. Jawaban A-nya misalkan kita selalu letakkan di A yang benar, ya. Misalkan Soekarno. Ini adalah Soekarno. Nah, ini adalah jawaban yang benar, maka kita beri nilai 100. Ya, 100%. Jadi kalau jawabannya benar 100. Yang B-nya misalkan kita buat sini Soeharto. Tidak kita kasih grade karena dia ini bukan jawaban yang benar. Yang ketiga, misalkan di sini B.J. Habibie. Ya. Ya, terus yang juga tidak kita kasih grade karena itu adalah jawaban yang salah. Terus yang keempat, Gus Dur. Nah, ya, ini sudah kita set, ya. Jangan lupa yang mana yang paling benar itu yang kita kasih 100%. Yang lainnya tidak kita kasih 100%. Lalu kita klik save change. Nah, maka sudah ada pertanyaan pertama. Ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Contoh, ya. Contoh. Choice. Kita buat pertanyaan kedua. Terus apa nama ibu kota Indonesia, gitu ya. Kemudian kita beri jawaban di sini. Yang pertama Jakarta, karena jawaban yang benar adalah kita kasih 100%. Kemudian ini Medan, misalkan ini salah. Terus yang ini misalkan Yogyakarta, kita kasih grade karena juga salah. Kemudian ini Makassar misalkan, ini juga kita kasih grade karena ini adalah yang salah. Lalu kita save, ya. Sudah ada 2. Kita buat sampai 4, ya, biar buat contoh, ya. Nomor 2, nomor 3 lagi. Di pulau apakah provinsi Bengkulu berada, ya, contoh itu. Terus jawabannya misalkan yang Sumatera. Ini jawaban yang benar, jangan lupa 100%. Lalu yang ini Jawa, ini kita kasih grade karena ini jawaban yang salahnya. Kalimantan, ya. Kemudian juga yang keempatnya misalkan Sulawesi. Lalu kita save change. Satu lagi kita tambahkan, ya. Keempat, ya.
apa misalnya, di manakah IAIN Curug berada? Ya, maksudnya di kabupaten ya, di kabupaten apa? Di kabupaten apakah? Nah, ya, IAIN Curug berada. Lalu kita jawab di sini, Rejang Lebong. Jawabannya 100% ini. Kemudian Bengkulu Utara misalkan kita kemudian Bengkulu Selatan, kan? Kemudian Musirawas. Ya, ini jawabannya. Lalu selesai. Nah, sudah. Ini ada 4 soal. Nah, lalu kita membuat penilaian. Jadi nilai tertinggi itu adalah 100. Ya, kita save. Jadi nilai tertinggi ada 100. Kemudian maka setiap soal kita kasih nilai. Misal ini 25. Ya, karena di 4 soal maka per soal nilainya 25. Klik enter. Klik ini, kemudian tuliskan angkanya, enter. Lagi klik enter. Nah, maka totalnya ada 100. Nah, kalau kita ingin mengacak soal, jangan lupa kita klik shuffle. Ya. Dan kita simpan. Nah, dengan demikian maka ujian ini sudah siap untuk dilaksanakan. Kita lihat ke depan. Ya. Nah, ini sudah tersedia ujian tengah semester untuk kelas A. Kalau kita mau membuat juga untuk kelas B, tinggal kita duplikat seperti tadi ini, duplikat. Ya, maka ini menjadi kelas B. Kita tinggal ganti, kita edit. Ya, ini adalah kelas B. Ya, ini kelas B. Misalkan. Nah, terus di restrict aksesnya kita ganti grupnya jadi grup B. Lalu save. Nah, maka sudah siap untuk kelas A dan kelas B. Sekarang, bagaimana ujian ini dilaksanakan? Mari kita lihat pada sisi mahasiswa. Ya, ini saya sekarang login sebagai mahasiswa. Ini adalah pada akun mahasiswa. Dia lihat di sini, ternyata ada ujian tengah semester. Karena dia di kelompok A, maka dia hanya bisa menjawab di kelas A. Ini dia, karena ini sudah waktunya, maka dia bisa menjawabnya. Mulai klik UTS kelas A. Nah, di sini diterangkan bahwa dia boleh menjawab 2 kali, waktu sekali menjawab itu 1 jam paling lama. Ya. Dan dia mulai klik time quiz. Nah, mulai menjawab quiz. Nah, start time. Dan ini sudah dimulai. Nah, ini terdapat soalnya. Nah, ketika dia mulai mengklik itu, maka waktu sudah mulai dihitung mundur. Ya, dihitung mundur. Kita lihat sini, ya, kita bisa mulai jawab. Misalkan, nah ini ya bisa dilihat bahwa sudah berubah-ubah susunannya, ya, tidak sama antara satu orang yang satu orang yang lain. Di pulau apakah Provinsi Bengkulu berada? Kita jawab. Misalkan ini pilihannya Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, kita jawab Sumatera yang benar, misalkan. Kemudian siapakah Presiden pertama Indonesia? Ada Gus Dur, Soekarno, B.J. Habibie, Soeharto. Kita salahkan jawabannya ini misalkan. Kita jawab B.J. Habibie. Ya, kita lihat nanti bagaimana. Apa nama ibu kota Indonesia? Nah, kita benarkan jawabannya misalkan Jakarta. Ya. Terus di kabupaten apakah IAIN Curug berada? Nah, kita salahkan jawaban ini. Dia harusnya kan Rejang Lebong, tapi kita buat saja di Bengkulu Utara misalnya. Nah, jika sudah selesai, maka si mahasiswa klik finish attempt, ya, maka akan sampai di sini akan ada keterangan bahwa semua soal sudah dia jawab, ya. Nah, kalau misalkan ada yang dia belum jawab, nanti di sini akan dikatakan bahwa ini belum terjawab.
tinggal dia return to attempt dan dia kembali menjawab soal tadi. Nah, kalau dia sudah yakin sudah selesai semua, tinggal dia klik submit all and finish. Ya, klik ini dan selesai. Nah, di akhir ini maka akan dimunculkan bahwa dia mendapat nilai 50. Ya, nilai 50. Nah, pada kasus ini karena si dosen membolehkan si mahasiswanya menjawab 2 kali, maka si mahasiswa boleh menjawab sekali lagi kalau dia nggak puas dengan jawaban ini, dengan nilainya yang ini. Ya. Nah, ini ada re-attempt quiz. Misal, klik sekali lagi start attempt, ya, maka langsung dijawab. Nah, ini kan coba lihat sudah berbeda lagi, ya, susunannya. Ya, di pulau apakah Profesor berada, misalkan jawabannya benar, ini, terus apa nama ibu kota Indonesia, Jakarta, misalkan, terus apa presiden pertama Indonesia, dia jawabnya benar, ya, terus kabupaten di apakah yang jauh berada, dia jawab Rejang Lebong, ya, kemudian finish attempt. Dan langsung dia submit all and finish dan selesai. Maka terlihat di sini dia 2 kali menjawab. Jawaban pertama 50 nilainya, jawaban kedua 100 nilainya. Maka yang diambil adalah yang tertinggi, yang 100. Karena di awal tadi kita mengatur begitu. Tapi jikalau kita mengaturnya yang adalah rata-rata, maka tentu ini akan dirata-rata otomatis oleh mesin ini. Ya. Nah, nanti kita coba lihat pada sisi dosen bagaimana ujian ini telah dijawab oleh siswanya. Kita lihat di sini, ya. Nah, di sini terjawab bahwa ini ada 2 orang yang telah 2 kali. Kita lihat, ya. Kita lihat. Nah, siapa saja yang telah menjawab? Oh, ternyata ini ada 2 orang yang telah menjawab. 2 kali dia si Ana Talib ini 2 kali menjawab. Dan menjawab yang pertama nilainya ada 50, yang kedua 100. Di sini dia jelaskan yang salahnya di mana aja. Nah, artinya nilai akhir si Ana Talib ini adalah 100 yang dipakai. Ya. Nah, ini. Jadi si dosen nanti tinggal mendownload hasil daripada kuis ini untuk penilaian dia. Dia bisa pilih, ya, format yang di-downloadnya, misalkan Excel, lalu download. Nah, terdownloadlah hasil ujian tadi, dan dia bisa ambil, ya, terbuka hasilnya, dan muncullah di sini, ya, bahwa inilah laporannya, tinggal dia mengambilnya, kemudian mengaturnya, menjadikannya laporan untuk penilaian akhir. Ya, jadi demikian bentuk cara melakukan ujian online. Demikian pemaparannya tentang bagaimana ujian online di e-learning dengan bentuk multiple choice dilaksanakan. Insya Allah pada video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana bentuk ujian dalam bentuk esai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.